Bincang-bincang bersama hambanya Bapak Yandi Sutiono sebagai Koordinator Bakti Sosial dari GKKD Banjarbaru. Apa yang menjadi keterbatasan, Iya Pak. punya hati untuk bisa berbagi. Membahas mengenai persiapan kunjungan sosial ke depannya. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang lain, Iya Pak. mungkin bisa terpanggil juga untuk mendukung kegiatan pelayanan yang dikerjakan. Amin, amin, amin Pak. Yang semoga apa yang kami kerjakan nanti itu bisa menjadi pintu masuk Iya. ya pelayanan-pelayanan yang lain Amin. yang tidak melihat apa yang tidak melihat perbedaan Betul. datang dari sini ke mana Betul ya, sekali. karena ini adalah pelayanan yang menjawab kebutuhan. Iya. Nah, sehingga harapannya ya kita bisa terus komunikasi sembuh ya apabila memang ada rekan-rekan ada jemaat beban Iya. tapi ya kan nah, kami bisa Betul. arahkan. Iya, iya, betul Pak. Jadi inilah kedatangan kami Iya. ya, untuk melihat langsung. Oke. Itu nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Iya. Betul, betul. Itulah harapan kami. Iya. Mungkin apa yang kami bisa kerjakan hari ini ya pada momen ini itu Iya. tidak banyak, Iya, iya. tapi setidaknya ini juga akan menjadi apa ya menjadi pemicu lah Iya. ya Betul. untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum tahu nih ya mau diarahkan kemana Iya, iya. apa ya hati mereka. Nah, inilah yang bisa kami kerjakan dulu pada pertemuan awal ini. Mungkin nanti saya akan sampaikan juga kepada teman-teman yang lain ya apapun yang nanti bisa kami kerjakan dan baru ya Amin, amin. Berbagi sering mengenai bagaimana proses pertumbuhan kedewasaan iman setiap jiwa untuk menghasilkan pribadi yang berkualitas, mandiri, berfungsi berbuah, dan berdampak di tengah masyarakat luas. Dampak negatifnya jika ODGJ yang baru mengalami pertumbuhan iman, jika tidak dilayani secara intens atau khusus, maka keadaannya akan kembali lagi lebih buruk dari sebelumnya. Kalau sudah di sini itu Pak. Artinya support keluarga juga lah ya maksudnya Iya. apa yang sudah kita kerjakan di sini Betul. begitu di rumah Iya. sama aja gitu ya. Cuma harus diperhatikan. Iya. Jembatan yang mereka memang tidurnya di kolong-kolong. Jadi rombongan banyak. Hanya saja karena memang situasi tempat tidak memadai begini, lalu kadang gabung dengan yang mereka kejiwaan yang stay begini itu agak kesibukan, kerepotan untuk memantau karena mereka ini keluar masuk merasa mereka ini memang tidak kejiwaan, lalu nanti terganggu mereka yang butuh ketenangan. Nah, sebenarnya semua kita tidak membeda-bedakan, ya harusnya semua kita harus layani, hanya saja kan tempat kita ini. Terus anak-anak jalanan ya ada ruang tersendiri. Harusnya memang begitu gitu Pak sebenarnya. Jadi selama ini keterbatasan tempat juga ada. sangat pergumulan itu Pak. Sedikit gambaran juga sebenarnya di gereja kami itu banyak orang muda. Anak-anak muda. Iya, pendidikan hati ya. Di Banjarmasin pun ada. Jadi kalaupun saya akan sharingkan juga di internal gereja kami lah ya. Nanti mungkin entah yang dari Banjarbaru atau dari Banjarmasin mungkin bisa nanti ada yang diperbantukan. Ya, maksudnya kalau saya anak yatim itu masih muda-muda itu juga kan. Nah kebetulan ya di tempat kami banyak yang sosial. Ya, nanti kita coba kita coba bicarakan lah ya, sehingga setidaknya
ada yang bisa mensupport di sini. Kalau di Banjarmasin sendiri kami ada kawan-kawan kami di Jalan Veteran itu gereja Katolik. Nah itu memang tempat apa ya, tempat ibadah gitu ya, gereja di Banjarmasin, tapi juga dibuat sebagai sentra pelayanan juga. Ya, mudah-mudahan lah kita berdoa sama-sama supaya setidaknya kalaupun tidak banyak, kan ada doa, ada dana, ada daya, nah jadi biar apa, mungkin nanti mereka bisa ambil bagian di mana gitu ya, tinggal kita bisa koordinasi. Terang sih saya melihat kondisi ini ya memang sangat perlu banget dukungan gitu ya. Kalau untuk kejiwaannya ya banyak di lapangan, di rumah-rumah. Jadi kami kadang seminggu sekali harus datang, ajak mereka sharing, saling berbagi gitu kan. Di rumah-rumah. Nah, lalulah kita yang melayani mereka gitu kan di rumah-rumah. Memang perubahannya puji Tuhan, mereka yang tadinya memang mereka punya kondisi fisik tubuh itu kaku sekali, artinya menunduk tidak bisa menoleh kiri kanan, jadi dia bisa berinteraksi gitu dari ya pandangan, dari semua gitu kan. Jadi perubahannya step by step sih seperti itu Pak, kalau orang kejiwaan itu sampai dengan mereka bisa beraktivitas melayani temannya yang belum pulih. Nah, sampai di situ dulu gitu. Seperti ini kan dulu, ini kan total memang keluyuran di Jalan Veteran, di Jalan Pramuka, di pasar-pasar gitu. Sampai nggak bisa menggunakan baju sendiri ya. Nah, akhirnya sekarang justru sudah bisa melayani gitu, melayani temannya yang belum pulih. Ini mereka ini memang satu orang tuh seperti ngurus 50 orang Pak. Waktunya, tenaganya semua Pak, tidak tidur terus tiap malam. Takut dicekek, takut dilempar macam. Apalagi kan tempatnya begini, kita nih memang sangat perlu yang namanya kamar khusus, ruangan khusus gitu kan. Kita nggak pernah tidur nyenyak Pak. Dalam setahun 2 tahun sampai dia benar-benar pulih itu baru bisa tidur enak sebenarnya, menjaga. Baru masuk memang menuntut perhatian lebih. Sangat-sangat sekali, harus korban, semua korban, waktu, perasaan, tenaga, pikiran sebenarnya. Tapi kalau sudah benar-benar sembuh, kita melihat memang disitulah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan nyata, Dia ada gitu kan. Seperti itu. Di tim itu sendiri yang melayani di sini ada berapa orang? Yang kalau untuk melayani sebenarnya ya secara langsung seperti ini ya saya sendiri Pak. Dan dibantu oleh anak-anak binaan yang sudah sembuh, sambil kita latih mereka juga supaya mereka semakin maksimal, mandiri. Mereka juga bisa melayani teman-temannya yang belum pulih, dan juga dibantu oleh anak-anak sekolah sambil kita melatih mereka supaya sejak dini mereka bisa berbagi dan bisa melayani orang lain. Ya memang kita sangat memerlukan, hanya saja untuk yang sungguh-sungguh dari dalam hati, bukan karena memikirkan saya digaji, harus ada duit dulu misalnya. Nah, yang seperti ini sulit ditemukan gitu loh Pak. Nah, jadi kendalanya juga di situ. Kalau yang mau langsung terjun lapangan seperti ini, begitu menangani secara langsung, itu kan kita belum ketemu itu gitu. Karena apa kan itu memang harus dimulai dari hati dulu Pak. Bukan harus kita berpikir harus dibayar dulu gitu. Memang sih namanya kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan tuh tidak pernah yang namanya tinggal diam. Dia pasti akan kasih bonus kan. Keperluan kita pasti dia cukupkan. Tapi kalau sudah di sini kita berpikir dulu itu maksudnya, itu sulit cari orang yang punya hati itu loh Pak, untuk bekerja sama nangani mereka aja. Kadang aku nggak sanggup, satu yang datang masuk rumah nggak sanggup aku, nanti datang lagi orang aku nggak sanggup, masih awal-awal ini kan Bu Pak.
Ada yang nggak pakai baju. Iya, betul. Kotorannya semua penuh dalam Kemana-mana, ini betul. kotorannya. Iya. Jadi aku nggak sanggup satu masuk datang nggak sanggup gitu Oh. Pak mereka. Iya, iya. Mm-mm. Sesama dekat pelayan Tuhan juga seperti itu. Iya. Nggak mampu aku nggak sanggup gitu. Haleluya. Jadi kalau dilihat ya bergerak sendiri dulu sampai hari ini gitu ya. Iya. Kita harus suka berdoa. Jadi ya kita bilang kan Mhm. memang apa ya, melayani Tuhan itu kalkulatornya harus rusak sih. Rusak. Iya. Harus hancur dulu Kak. Gitu Kak Pak. Iya, betul. Maksudnya tuh Babak belur dulu ya, Kak. enggak, Gitu. maksudnya itu apa ya, kalkulator itu buat menghitung kan ya. Jadi yang namanya oke lah kalau kita bekerja ya mendapat upah, kalau upahnya nggak sesuai kita nggak kerjain, Iya. itu kalau pakai kalkulator. Hmm. Tapi kalau buat Tuhan itu harus rusak, Itu. ya kan? Iya. Kenapa? Sama Tuhan hitung-hitungan gitu. Iya, iya. Iya kan, Memang. kita nggak boleh seperti itu sebenarnya. Tapi Iya. ya itulah memang kenyataan lah ya. Kalau memang itu tidak datang dari hati, ya saya sendiri pun juga sebenarnya apa ya, dari memulai pelayanan saya ya terus terang saya latar belakang saya dari keluarga saya orang Chinese, Oh, Chinese. keturunan Banjar, Oh, iya. keturunan Chinese, lahir di sini, sekolah di sini, kerja di sini, gitu kan. Nah, tapi saya dari latar belakang agamanya Buddha, gitu ya. Nah, Oh, gitu, memang keluarga sangat Tuhan juga. sama sekali kan. Puji Tuhan. Tapi ya Tuhan pertemukan saya dengan apa ya, dengan istri saya itu benar-benar nggak cuman sekedar merit dapat istri Bu, tapi saya dapatin pekerjaan Tuhannya. Amin, kata amin, ibu saya. amin. Betul, betul Artinya, sangat banget. apa ya, dengan saya dibawa oleh istri saya, saya juga diproses sama Tuhan. Dari bukan dari nol lagi, Bu, dari minus sebenarnya, ya kan? Sampai saya bisa hari ini, apa yang Tuhan percayakan ke saya kerjakan aja, gitu. Biarpun istilahnya pekerjaan nggak ada, terus kemana-mana juga nggak ditanggung, nggak ada yang nanggung gitu ya. Iya, iya. Pokoknya berapa ada saya uang, kalau memang hati saya harus ke situ, saya pergi. Iya, iya. Nggak hitung-hitungan. Betul. Oh, bensin kurang, oh ini kurang sekian gitu. Iya, iya. Enggak lah kalau saya Bu. Nah, makanya saya bisa bagikan bahwa ya kalau melayani Tuhan kalkulatornya harus rusak. Betul. Kalau udah Tuhan harus. perintahkan pergi, kita nggak bisa nolak gitu loh. Sekalipun situasi Iya. tidak ada keuangan saat itu, memang harus Iya, Bu. gimana caranya bergerak kan Iya. memang gitu, memang harus. Betul. Betul. Nah, justru kalau saya sih uang itu mengikuti pelayanan, bukan pelayanan mengikuti uang. Iya, iya, Iya. betul Pak. Nah, itulah ya kenapa saya bisa sampai hari ini tuh kuat gitulah. Amin, amin. Ya itulah Tuhan luar biasa gitu ya. Betul. Banyak bekerja buat saya, ya saya harus kembalikan juga Iya, iya. apa yang bisa saya kerjakan Iya. gitu. Ya, kalau mikir nyamannya sih ya cari aman terus lah. Iya, Gitu. iya, iya. Ya, jadi cukup nyambung lah ya dengan apa yang kami kerjakan juga, baik saya secara pribadi maupun juga gereja kami gitu ya, Bu. Memang di gereja kami juga adalah gereja misi, jadi termasuk gereja penginjilan. Penginjilan. Iya. Iya. Nah, salah satunya adalah melalui melalui pelayanan misi. Iya. Ya. Nah, nanti ya saya akan bicarakan lah, ya kan, apa yang kita bisa support tempat ini ya dari gereja saya. Nah, tapi sementara ini dalam konteks dalam tema Paskah ya, gereja-gereja Subanjar Baru itu ingin berbagi Iya, iya. ke sini ya. Ya, mungkin nanti komunikasi kita nggak terbatas hari ini atau nanti pas kami kunjungan gitu ya. Ya, kita coba apa yang kita bisa lakukan, keberlanjutannya gitu ya. Betul. Ya, luar biasa lah kita ya. Karena tidak semua bisa Tuhan kasih hati Bu seperti ini. Ya. Iya, iya.
Sudah pengalaman dengan Tuhan Bu, itu yang membentuk benar. Ya. Dulu sampai saya bilang Alkitab itu cuma cerita, tapi perjalanan hidup ternyata membuktikan. Oh, bener loh, baca ulang lagi dari Kejadian sampai Wahyu, baca lagi. Jadi, oh ya bener itu. Ini bukan cerita, ini hidup gitu. Ya, luar biasa gitu ya. Firman Tuhan itu memang hidup, dihidupi dan menghidupkan dan berbuah. Iya. Yang lebat. Lebat Betul. sekali. Betul. Berdampak. Ya, inilah makanya apa yang kerjakan dalam hidup kami, keluarga kami, gitu ya itu yang bisa membawa. Dulu saya nggak tahu apa yang namanya pelayanan. Ya, begitu masuk gereja diajak, waktu itu belum menikah, calon istri saya masuk gereja. Chinese juga sama? Enggak, orang Jawa. Oh gitu. Ya. Waduh, jarang Ya. itu Chinese Jawa nih. Jadi blasteran. Asli Jawa ya. Oh Ya. iya. Nah, ya apa yang saya kerjakan sih cuma gulung-gulung kabel aja habis ibadah gitu. Betul. Tapi dari situ ternyata ya dari hal ya Tuhan percayakan hal yang kecil-kecil dulu, berkah kecil Betul. gitu ya. Terima tamu dulu Ya betul, main musik lah, bersih-bersih apalah. sampah, butik-butik Ya, dalam gereja. betul, nyapu-nyapu. Ya, Betul. tapi dari situ Sangat banget. ya kita setia di situ ya. Betul banget. Percayakan hal-hal yang lebih besar. Betul lah. Betul. Jadi sampai hari ini pun ya bukan kami cari jabatan, cari posisi Iya. atau apa di dalam pelayanan, tapi apa yang dipercayakan dikerjakan. Iya. Kapasitas itu nanti Tuhan tambahin gitu ya. Betul. Tuhan percayakan. Iya, betul Ya. banget. Sampai hari ini ya Iya. puji Tuhan gitu ya, dipercayakan pelayanan keluarga Iya, buat iya. buat kami ya, penanggung jawab pelayanan keluarga. Iya, Jadi iya. melihatlah bagaimana suka dukanya Iya. membangun keluarga Iya. dengan segala dengan segala susah payah dan apapun yang terjadi ya, kendala-kendala gitu kan. Gesekan-gesekan di dalam Nah, biasanya itu juga, itu betul, berantem paling sering sudah di dalam. gitu ya. paling sikut menyikut. Betul. Tapi kalau sudah lolos itu Pak Tuhan Iya. akan bawa kita bertemu dengan Nah, masyarakat luas banyak orang. betul, Sudah ya. lolos di situ. Betul, ya. Karena Iya. itu tadi prinsip saya, ya kalau garam ketemu garam nanti Iya. asin semua, darah tinggi ya. Nah biasanya tuh gengsi itu Pak yang selalu minta Iya. dihormati, dihargain. Ini Betul. kadang tidak dipersilakan duduk di kursi paling depan aja Iya, kalau ada acara kan udah lain, rasanya udah. suka bermasalah itu. Betul. Sebenarnya di situ memang harus ini oleh Tuhan tuh Iya, Pak. Memang harus kerendahan hati. jadi dulos itu pas Iya, sebenarnya. betul. Jadi lucu juga lah gitu. Kadang juga kalau melihat Pak yang sudah usia sudah tua-tua, 50, 40, 70 Iya. masih aja sibuk berantem karena betul. rebutan ini kan model kelihatannya yang karena tidak menghargai itu aja sih. Iya. Kalau kita berjiwa besar itu bisa menerima situasi seperti itu Pak, memang ya artinya kita nih cari perkenanan Tuhan sih. Iya. Ya kalau itu aja motivasi kita sebenarnya tuh ya supaya Tuhan aja yang menilai gitu, Nah, menilai hati kita. betul. Nanti Tuhan akan percayakan Iya, Bu. apa yang Tuhan mau kan pasti dipercaya. Masalahnya Tuhan ini cari orang di dunia yang memang punya hati, punya iman yang bisa Ya. diajak kerjasama. So, Gitu. 1 banding berapa, Bu? Iya. Sampai bisa benar-benar sepenuhnya menyerahkan diri gitu ya. Ya memang lucu juga kadang-kadang berdoanya sungguh-sungguh seneng gitu ya, tapi nggak dikerjakan gitu. Nah, ini aku Tuhan, ini kerinduanku ya dan lain sebagainya gitu. Tapi giliran waktunya ada ya kan, ini aku Tuhan, utuslah dia biar dia yang pergi. Berarti itu sama dengan gini, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk mengisi Iya. kursi-kursi yang kosong. Iya. Tapi kita nggak bergerak. Enggak, Suruh Tuhan yang isi kursi yang enak kosong. banget gitu kan. Kamu main Gitu ya, perintah-perintah aja sama Tuhan gitu. Iya betul itu Pak. Iya. Iya. Ya. Berarti kalau yang Bapak
Bapak maksud tadi kan saat berdoa ya memang sih kita mengalami hadirat Tuhan ya. Betul. Kita kasih mula-mula berapi-api, semangat bergairah. Lalu dalam doa-doa kita mungkin pasti ada doa syafaatnya juga di situ ya untuk mendoakan banyak orang Ya. gitu. Nah, memang sih Tuhan mungkin pada waktunya Tuhan itu ingin kita action, bergerak. Betul. Sebenarnya keluar Ya. gitu kan. Nah, Ya. maunya Tuhan seperti itu. Dan juga dari doa-doa kita tadi juga itu pasti kan ada buahnya Pak, karena itu kan salah satu juga penginjilan di dalam roh, Ya. penginjilan di dalam Betul. roh itu kan, lalulah sampai waktunya Tuhan utus, Tuhan ingin kita bergerak sebenarnya pergi. Ya. Nah, Betul. berarti ya puji Tuhan ya Pak kalau ya bergerak gitu ya, artinya itu dari pelayanan misi. Ya. Ada teman-teman. Jadi Tuhan banyak. Kemudian misi yang khususnya pun ke STA yang ke Kedar itu juga ada, Gimana Pak? ke suku terabaikan Bu. Oh, suku. Kedar salah satunya juga. Iya, iya. Ya itu ada memang rekan kami yang khusus ada juga. Jadi dia ada ke Banjarmasin, ada juga yang dilayani. Ya, nah termasuk mungkin nanti bisa bisa juga melayani atau mensupport bareng-bareng lah ya dengan ibu. Ya, kalau rekan kami itu mungkin bisa sekalian ini Bu, dia dokter. Oh, gitu. Dokter, Oh, iya, iya. ya mungkin ya paling nggak kan sudah bisa melihat kondisi kalau ada yang sakit ya, ya apa ya istilahnya bisa secara rohaninya terlayani, Ya. jasmaninya pun juga terperhatikan. Medisnya juga Ya, mengerti. Oh iya. ya. Intinya yang itulah Iya, iya. mudah-mudahan Iya, iya, iya. kita bisa terus berlanjut gitu ya. Iya, iya, iya. Dan apa yang bisa kami bantu di sini. Ya. Kalau kebutuhan sendiri Bu di sini, Hah? kebutuhan pelayanan di sini, Ya, memang sih kira-kira sebelum COVID itu ya arti cukup, bahkan berlebihan untuk kita juga salurkan ke orang di luar yang Oh. memerlukan di lapangan juga. Selain mereka yang perlu, Ya. di luaran juga banyak yang membutuhkan. Ya. Nah, selama COVID ini ya agak sedikit kita untuk keperluan beras biasanya berlebihan, tapi Beras ini lebih, ya. sebelumnya, tapi selama COVID sampai hari sekarang ini ya mulai ini juga sih. Kurang. Jadi artinya itu ya cukup buat mereka di dalam, kami tidak bisa untuk berbagi keluar. Ya, ya, ya. Seperti itu, sambil di situasinya diperhatikan gitu sih Pak. ya, Jadi selain kita memberkati dari rohaniannya, jasmaninya juga kita harus perhatikan. Ya. Seperti itu. Kalau kekayaan ya banyak mereka berlebihan. Ya, gitu. tadi selain beras, Ya seperti telur nih makannya. Jadi kami juga terus bergerak di lapangan, memberkati orang-orang di luar juga Pak. Sama keluarga. Belum ada. ya maksudnya kenapa saya nanya itu ya, mudah-mudahan itu paham juga, maksudnya ya namanya kita pelayanan, tetap aja kita hari-hari tetap perlu makan gitu loh. Iya, betul. Memang sebelum ini diketahui di media Pak. Ya. Di media gitu kan kita menggunakan dana sendiri Pak. Jadi dari awal mulai pelayanan tahun 2011 ke rumah-rumah sampai dengan pembinaan mereka itu dana sendiri Pak. Waktu itu kan saya masih bekerja di perusahaan di properti. Ya. Nah, jadi saya punya tabungan. Itulah saya gunakan untuk pelayanan penginjilan ke desa-desa, transportasi dari
melayani ya. rohanian mereka supaya terus bertumbuh, supaya mereka kembali pulih. Memang ya perjalanan itu Pak yang dialami sih yang seperti itu, tapi ditanggung sendiri sama Tuhan, Iya. bahwa dalam doa gitu Pak. Menjerit hati ingin melayani orang-orang seperti ini, tapi tidak semua orang bisa menerima. Betul. Begitu Tantangan ya. tantangan benar-benar. Iya, iya. Kalaupun kembali, kalau tidak dilayani, diurusin juga akan kembali ke jalan. Iya. Justru lebih rusak lagi nanti kehidupan Iya. mereka. Hidup di jalanan, Pak. Iya. Seperti itu. Jadi ya tetap aja di sini, artinya itu standby menjadi keluarga, melayani teman-teman yang mungkin nanti yang belum pulih gitu. Sambil kita latih bagaimana bisa peduli gitu dengan orang-orang yang pernah alami seperti mereka. Iya. Seperti situasi banjir, COVID, kami ajak mereka terjun di lapangan gitu, Ya. sambil dipantau, berbagi di lapangan gitu Kak. Melatih mereka gitu. Kalau ada acara misalnya undangan apa di gedung-gedung, kami ajak mereka. Iya, iya, iya. Supaya mereka merasa itu beda situasinya gitu Iya. Kak. Sudah selesai mereka semua, sudah makan, sudah apa, istirahat tidur, saya harus bergerak Kak di lapangan gitu. Iya. Berarti saya belum ada apa-apanya. Gimana Pak? Maksudnya apa yang saya kerjakan itu belum ada apa-apanya meskipun semakin melihat apa yang ibu kerjakan dari 2017, dari 2011 lah ya. Ya, karena ya inilah memang hati ya nggak bisa apa, kalau sudah Tuhan gerakan hati itu susah sekali menolaknya, luar biasa loh. Memang ya sempat Pak, saya sempat berapa kali mau kembali bekerja di sekuler. Karena dulu kan memang kerja di sekuler. Ya, ya, ya. Bekerja di sekuler saya juga melayani di dalam penjara. Ya. Dan kalau ada waktu cuti, saya pergi ke desa-desa, pergi ke rumah-rumah. Setiap kali cuti ya, Ya. bisa dikasih cuti lebih karena kita di pekerjaan kinerjanya sudah bagus, jadi Ya, kita ya. dikasih cuti lebih. Nah jadi cuti itu kan kita gunakan benar-benar sangat berharga untuk Ya, ya. melayani orang-orang di desa kan. Nah akhirnya saya ambil resign itu, Ya. resign, lalu lah saya mengabdikan diri saya sepenuhnya pelayanan penyinjilan. Nah sempat dalam situasi saya kehabisan dana pribadi Pak. Ya, ya. Bagaimana saya harus kasih makan mereka gitu. Saya mulai mau bekerja lagi di sekuler, tapi pada saat saya membuat surat lamaran berkali-kali itu hati itu menjerit ketika saya Ya. berjalan di jalan di lapangan itu. Pada saat saya melihat mereka itu sudah sering kali saya lakukan itu, memang nggak bisa Pak. Ya, Memang Tuhan memang harus tetapkan di situ sampai saat ini, walaupun kadang kami pernah yang namanya cuma makan roti saja Pak, tidak ada beras. Jadi cuma mengandalkan doa dan iman. Mau curhat, mau menanya dari orang lain, kami tidak ada beras, itu nggak bisa Pak. Ya, ya. Tidak bisa rasa hati itu gitu. Jadi ya udah kita bawa dalam doa, makan roti saja. Gitu. Akhirnya kan Tuhan buka jalan sampai sekarang. Bertambah terus, justru bertambah jiwa-jiwanya harus dilayani. Iya. Sempat mau Luar biasa. kerja di sekuler itu berapa kali pas sebenarnya. Iya. Senang banget ya kehadiran Bapak juga. Iya. Mari. Mudah-mudahan Waduh, ada pintu baru yang Tuhan buka gitu. Apa yang bisa didukung di sini gitu ya. Semoga lah yang tim pekerja kami mungkin bisa ambil bagian ya, semoga mereka bisa antusias juga lah, mumpung masih muda. Betul banget Pak. Ya. Iya. Hendaknya ya belajar lah untuk melihat bahwa pelayanan itu nggak di dalam gereja saja. Ya, terakhir kami Senin malam itu rapat di gereja beliau. Nah, cobalah kita arahkan gitu ya, kegiatan ya ke sini. Jadi saya dikasih kontak itu dari Pak Elisa. Ya.
tapi ini saya sampaikan lah ya kami panitia maupun juga nanti secara internal gereja pun nanti kami coba bicarakan. Kalau dia Oh iya Bu. oke Ya. Oh ada papan BB lah di sini lah. Oh, Bapak Dede Banjarbaru ya? Ya. Iya. Gembala juga ya Kak di sana? Iya betul. Iya, iya. Ini kalau ketemu saya pasti rame Bu. Ya. Pak. Itu antusiasnya Pak luar biasa. Iya. Saya senang banget melihat kalau sudah penyembahan doa itu klop klop Iya betul. klop gitu. Luar biasa beliau. Jadi ini dari Banjarbaru ya Pak? Ya. Oh iya. Jauh sekali ya, berapa jam? 1 jam. Ya sekitar itulah. Masih hujan juga Pak. Juga. Sharing aja apa yang Iya. berbagi berkat Ini- cerita dalam pelayanan. Kalau nggak begini kan paling cuman gimana Bu kabar? Iya, iya. Nggak apa-apa Pak. Kalau berbagi ini ya itu nggak cukup. Kunjungan saja kemari kita Nah, kita bisa. sharing apa nggak harus memikirkan harus apa ada di bawah kunjungan kemari gitu. Ya. Nggak harus datang harus bawa macam-macam gitu Iya. Pak. Berdoa aja sudah rasanya ya. Rasanya sudah didukung banget Iya. lah secara roh. Iya. Kalau di Tamiang gimana? Di Tamiang Iya. itu keluarga saja di sana Oh, itu. iya. Kalau ininya kan kita emang kelahirannya dari daerah Ampah. Ampah kan? Pasar Panas? Dari daerah ke sebelah sana Pasar Panas. Longkang Ah, naik lagi. Perbatasan itu? Apa itu? Kalsel Kalteng oh masih ke sana lagi Pak. ke sana. Tamiang Layang, Pasar Kotanya? Panas, Mhm. terus saja lagi. Sampai kota? Menuju Lewat- Moratewe. Oh. Pas iya. mau belokan ke Buntek itu Pak. Simpangan itulah. Iya. Iya, iya, iya. Masuklah di daerah sana. Iya, iya. Memang juga kita pelayanan juga sampai ke sana gitu kan. Iya, iya. Sempat juga lama sampai berbulan-bulan. Waktu ada cuti itu kan Mhm. kan lama gitu di desa-desa yang tidak ada listriknya Pak. Iya. Jadi dari kampung-kampung itu pada datang semua mereka kumpul di salah satu tempat. Iya, Jadi iya. kita layani mereka di sana. Iya. Beberapa anak-anak muda itu juga karena pelayanan kami itu lebih banyak ke mahasiswa. Mahasiswa, Ya, memang ya. dari sejak dini harus dikasih pengertian Betul. mereka itu Ya. supaya dalam pertumbuhan itu kan tidak Iya. mengandalkan kebanyakan logika, Iya, kadang mengandalkan berujung dengan perdebatan, kuat di debatnya aja. Sementara mengerjakannya belum tentu. Ada habis-habis lah ya. Harus diperlengkapi, mereka Justru- kasih pengertian. Justru kalau sebaiknya itu ya seimbang lah ya. Iya. Apa yang diyakini, apa yang didapati kerjakan. Hmm. Ya biarpun ngertinya satu ayat, tapi kalau dikerjakan sungguh-sungguh kan Iya. lebih baik daripada tahu 1000 ayat, hafal 1000 ayat, tapi nggak ada yang dikerjakan satu pun. Bu. Nah, biasanya muncul pribadi yang menjadi tukang debat orang. Nah, Jadi itu. merasa selalu paling benar sendiri Betul. lalunya. Hasilnya jadi begitu buahnya Iya. nanti. Lalu pada saat dikasih teguran masukan orang, dia tidak pernah mau menerima itu, justru Nah. dia serang balik. Betul. Banyak sudah menjumpai Kadang-kadang ini seperti itu. membandingkan. Ah, Emang situ levelnya apa, pendidikannya apa, iya kan? Ya itu bumerang loh kadang-kadang. Jadi ya dengan
polos-polosnya aja lah kita melayani. Semua ada bagiannya gitu. Ya. Kayaknya lebih menikmati kalau langsung terjun. Iya, Ya. Sama kalau saya pribadi saya lebih suka terjun aja. lebih. Kalau berdebat aja tuh adu ilmu lah istilahnya lah. Cuman nggak nyuruh kok. Satupun nanti melalui hidup kita tidak ada satu jiwa yang terselamatkan. itu dia. Sibuk habis waktu di situ kan. Nah, betul. Heeh. Akhirnya ya kita melihat sebatas pengetahuan aja beragama. Ya kan? Sementara adakah yang dikerjakan? Mengenai Ya. yang proses dalam kehidupan itu, Mm-mm. makanya kebanyakan orang tuh cepat menyerah. Nah, ya. Ikut Tuhan itu lalu cepat menyerah, mudah Mm-mm. putus asa. Iya. Sebelum berperang sudah mundur Mundur duluan, duluan. karena mereka tidak Iya. pernah mendengar yang namanya perjalanan ikut Tuhan itu ya harus Iya. pikul salibnya itu, Betul. bayar harganya, Iya. dipangkas semuanya apa yang Betul. Nggak bisa milih kita, bisa milih nggak? sakit tuh berteriak wah di situ. Nggak bisa. Benar. Mau cari pelayanan yang nyaman-nyaman, Mm-mm. waduh. Makanya harus yang namanya bengkel itu. Iya. Bengkel itu kan dipretelin Pak, Betul. kan begitu. Intinya Bu, segala yang saya dapat bilang, gereja itu bukan restoran, gereja itu bukan kantor pemadam kebakaran. Kenapa? Gereja itu bukan restoran. Kenapa? Karena kita pengen cari makanan rohani Makanan yang nikmat aja, ya kan? Padahal nggak semua makanan itu yang menyenangkan. nah menyenangkan telinga, cocok dengan hati, masuk di akal, nah semua gitu loh. Jadi gereja bukan restoran. Kalau dikasih makanan keras kabur, cari pindah cari ke lagi restoran lain. barangkali di sana di Iya. mana-mana pasti ketemu nanti kalau Iya. mulai kita yang nggak mau berubah. Nah, Heeh. Kemudian Iya, yang kedua, gereja bukan kantor pemadam kebakaran. harus ditekan itu Pak seperti Iya. itu Pak. Kenapa bukan kantor pemadam kebakaran? Giliran bermasalah baru cari pendetanya, Iya, masuk ke gereja, berdoalah dengan sepenuh hati. Ya kan? Giliran nggak ada masalah, di luar semau maunya lagi. Datang ke gereja belum tentu ibadah seminggu sekali datang. Nanti giliran bermasalah datang lagi, nangis-nangis lagi, berdoa di hadapan Tuhan gitu. Jangan seperti itu gitu. Kalau kita masih punya mental kayak gitu, aduh lah masih harus banyak-banyak berubah. Saya rasa serba salah sih Pak. Kalau misalnya nggak dibesuk aja nanti dibilang. Nah, Nanti kalau juga. bahasa wayang itu baper, gue terbawa perasaan. Nah, yang model-model begitu Ya. itu yang kadang nggak bertumbuh-tumbuh. Iya, Pak. betul. Kalau nggak dibesuk, nggak ditengok. Bayangkan ya, juga kalau sekian banyak jemaat yang harus dilayani juga Iya. kadang nggak bisa juga satu-satu. pasti. Harus kita besuk. Iya. Walaupun ada masing-masing komsel kan wilayah Nah, itu. betul. Sama tempat kami pun juga komsel, PA juga ada. Iya, iya. Nah, jadi ya mungkin gereja penginjilan ya memang kayak gitulah ya kita ya. Jadi anak-anak kami yang dilayani pun juga ya sudah terbiasa dengan itu. Kalau sudah mereka di level pengerja, sekalipun mereka sendirian melayani, nanti Iya, iya, iya. jadi WL lah, Iya, iya. main gitar lah, bawa firman lah, itu sudah ada mereka itu dilatih di gereja kami itu kayak gitu. Nah, jadi satu saat ketika mereka keluar entah bekerja ya atau masuk satu daerah apa yang mereka bisa kerjakan di situ, mereka sudah bisa melayani. Itu yang diajarkan sih. Artinya itu yang pemuritan Pak. Nah, Memunculkan buatnya setiap dimulai. potensi masing-masing Iya. pribadi. Awalnya dimuridkan, Iya. nanti mereka sudah mengalami, mereka bertumbuh, mereka yang memuridkan. Itu saya yang benar. Iya. Siapa namanya? Yati. Oh, pian Bang? Mas Tirahat. Si Alu. Jalu. Oh ya. Itu yang di ujung? Siapa nama? Ibu Siti. Ibu Siti. Siti. Ah, Ibu ya. Siti. Iya. Ya. Suka berdoa loh. Oh Suka ya. berdoa ya. Kalau sudah berdoa tenang hati. Nah, ya. Ya. Ini dulu Pak, ini dulu memang sudah sering dikasih obat-obatan di jalan. Oh. Jadi semacam orang kecanduan. Obat Jadi, penenang atau apa?
Jadi dikasih obat macam-macam di jalanan, hidup di jalanan pun dikasih orang macam. Jadi dia dulu kelakuannya tuh begini Pak. Kayak orang nge-play gitu lah. Iya, jadi seperti nggak nginjak di lantai. Dia itu kalau udah rumah nih ya kayak zombie gitu. Oh. Sekarang kan sudah puji Tuhan, Iya, bisa iya. beraktivitas. Seperti itu. Oke. Karena orang tuanya meninggal kan, meninggal dunia. Oh, iya, iya. Oke, yuk kita berdoa lah. Oke, kita Ya. berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak yang baik, kami sungguh percaya dan dengan sepenuh iman kami Tuhan tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau melihat jiwa-jiwa yang dilayani di tempat ini, dan juga Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan yang sedang dihadapi oleh pelayanan di tempat ini oleh Ibu Marliana Tuhan. Sungguh satu sukacita yang besar kami boleh berjumpa pada sore hari ini, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam setiap diskusi kami, apa yang kami perbincangkan bukan untuk menonjolkan diri kami atau berbangga terhadap diri kami, tetapi kami benar-benar Tuhan ingin menyatakan kasih setia Tuhan, kebesaran dan kemuliaan Tuhan, agar kami boleh saling menguatkan, saling memulihkan, bahkan juga saling terus mendorong Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau sungguh baik, bahkan teramat baik atas hidup kami ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu bersyukur bahwa Engkau telah bawa hamba-Mu bertemu dengan Ibu Marliana, dengan Yati Tuhan, Alu, Bu Siti ya Tuhan. Dan boleh melihat, hamba-Mu boleh melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu dinyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Sungguh ini adalah satu ketetapan Tuhan yang tidak mudah bagi kami sebagai manusia Tuhan, untuk kami melihat, untuk kami boleh melayani orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang mungkin tidak dipandang oleh dunia, oleh orang-orang yang justru mengenal Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh melihat bagaimana Tuhan telah menetapkan segala yang terbaik atas pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Sungguh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan, biarlah damai sejahtera sukacita terus berlimpah atas tempat ini ya Tuhan. Ketenangan, keamanan Tuhan karuniakan, dan jauhkan dari setiap penghalang-penghalang, dari setiap hambatan-hambatan atas pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dan juga memberkati Ibu Marliana, supaya Tuhan terus kuatkan dia, Tuhan terus memberikan semangat, Tuhan terus memotivasi dia, semakin tajamkan isi dia Tuhan, untuk dapat melihat dan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, supaya tidak ada kelemahan, supaya tidak ada sakit penyakit apapun ya Tuhan, selama Ibu Marliana mengerjakan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai dia lebih lagi, Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan atas hidup dia. Sungguh Tuhan terus ubahkan hati dia semakin seperti hati Engkau ya Tuhan. Dan apapun yang boleh dia kerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dan terus Tuhan nyatakan kuasa, mujizat dan kebesaran Tuhan melalui apa yang boleh dia kerjakan ya Tuhan. Tuhan pakai mulut bibirnya, Tuhan pakai tangannya Tuhan, Tuhan pakai seluruh hidupnya untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus tahukan juga roh yang militan, roh yang berani, roh yang tidak takut, tidak gentar Tuhan terhadap apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi siasat dari si jahatnya Tuhan. Tetapi justru Bapa, dengan kekuatan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna itu sungguh boleh terjadi atas Ibu Marliana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai, menolong, memberkati Tuhan pelayanan di tempat ini. Dan beberapa waktu yang akan datang, Tuhan
juga tolong kami supaya kami bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang ada dari Banjarbaru Tuhan untuk melihat keadaan ini dan juga boleh terus menjadi jawaban atas setiap doa-doa yang dinaikkan oleh Ibu Marliana ya Tuhan, dan juga kami boleh mengambil bagian di dalam mendukung pelayanan di tempat ini ya Tuhan, baik secara doa, daya maupun dana ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Bapa, apa yang telah Engkau mulai akan Engkau selesaikan, akan Engkau genapi ya Tuhan, melalui siapapun yang Tuhan utus, siapapun yang Tuhan percayakan untuk mendukung pelayanan di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terus gerakan hati orang-orang yang terbeban untuk memberkati pelayanan ini ya Tuhan, dan kami percaya pelayanan ini akan terus menyatakan kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Kedar ya Tuhan, dilayani. Mari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kuasa-Mu yang dahsyat itu terus bekerja, dan Engkau terus menyatakan kasih setiamu ya Tuhan atas orang-orang Kedar yang dilayani. Biarlah dengan segala apa yang mereka alami bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang membuat mereka semakin berani, semakin juga memiliki hati untuk bersaksi, bahkan juga dapat memenangkan jiwa ya Tuhan melalui kesaksian mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memenuhi setiap kami hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan juga terus ada ditambah-tambahkan atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat semakin banyak pelayanan holistik, pelayanan yang menyeluruh Tuhan, yang tidak hanya menjawab kebutuhan rohani, tetapi juga menjawab kebutuhan jasmani ya Tuhan. Itu boleh berjalan dengan seimbang ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan kembali ke Banjarbaru. Tolong perjalanan hamba-Mu dibakar di rumah dengan tidak kurang sama apapun ya Tuhan. Melepaskan sukacita dan damai sejahtera yang penuh atas tempat ini ya Bapa, atas lingkungan di tempat ini juga ya Bapa. Setiap orang-orang yang ingin merancangkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, Tuhan, kami berdoa, kami mematahkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa Tuhan adalah penguasa atas penjuru bumi ini ya Tuhan. Setiap tanah yang kami injak, dimanapun kami berada, kami klaim Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adalah milik kepunyaan Tuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, sembah dan syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Dan pujilah nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.